kita pulih dari situasi COVID, situasi yang tidak mudah, berbagai permasalahan kesehatan yang kemudian mengakibatkan permasalahan-permasalahan dari sisi ekonomi dan ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu peran-peran diplomasi, termasuk seperti kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan Rusia di dalam rangka juga diplomasi ini. Kemudian juga mungkin perlu kita juga dalami terutama nanti bagi di Aceh. Karena juga kalau konflik yang akan timbul di wilayah Laut Selatan tentu instabilitas politik dan keamanan akan juga spillover atau mengalir ke kawasan terdekat kita khususnya di wilayah ini. Jadi itu yang kita juga khawatirkan. Belum lagi kita bicara mengenai konflik di semenanjung Korea, karena juga Korea Utara punya kapasitas dan kapabilitas senjata nuklir. Dan kebetulan sebelum saya menjabat sebagai sekretaris Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, saya juga menangani pelucutan senjata nuklir. Salah satu yang juga kita selalu gaungkan adalah pentingnya menghilangkan penghapusan senjata nuklir dari muka bumi, karena apa? Karena dampak dan daya ledaknya yang luar biasa. Memang satu-satunya senjata yang dibuat tapi tidak digunakan ya senjata nuklir. Tujuannya lebih kepada untuk melakukan deterrensi. Belum ada sejarahnya sejak tahun 1945 ketika bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Setelah itu dibuat tapi tidak dalam kaitan untuk digunakan, karena negara pasti akan melihat dampak yang luar biasa terhadap senjata nuklir. Nah, ini jadi saya kira mungkin kalau misalnya kita lihat tadi persoalan global yang kemudian persoalan regional tidak kita coba untuk kita selesaikan, ini akan berdampak bukan hanya di kita tapi secara global. Secara spesifik misalnya kalau kita lihat dalam konteks regional, kerjasama kita dengan China, kemudian Korea Selatan dan Jepang dari sisi perdagangan itu nilainya 177,1 miliar US dollar atau 41% total neraca perdagangan Indonesia di kawasan. Nah, kalau misalnya kemudian persoalan regional tadi tidak teratasi, ini akan berdampak terhadap perdagangan kita dengan negara-negara tersebut. Saya sampaikan bahwa diplomasi bukan hanya ranahnya diplomat. Bapak Ibu sekalian juga berperan dalam kaitan dengan dunia diplomasi secara langsung maupun tidak langsung. Tadi juga Bapak Rektor sampaikan mengenai atas pendidikan dari Aceh ya. Jadi juga ikut berperan dalam dunia diplomasi, bukan hanya diplomat tetapi juga dosen, kemudian mahasiswa secara tidak langsung juga terlibat. Mungkin ada adik-adik yang ikut misalnya kompetisi ataupun model United Nations, itu kan juga bagian dari upaya untuk membantu pemerintahan. Memang politik luar negeri kita memang bebas aktif dan ini kita pertahankan sejak dahulu. Kita ingat apa yang disebut dengan oleh Pak Presiden, Wakil Presiden Republik kita, Dr. Muhammad mendayung di antara dua karang, tapi sebetulnya kondisinya sudah berbeda. Kita mendayung di semua karang, gitu. Karena banyaknya negara yang terlibat, kemudian kepentingan nasional kita ada di mana-mana. Dan sebab itu kita ingin selalu mengedepankan hubungan baik dengan semua negara. Dan oleh sebab itu saya kira di tengah-tengah rivalitas dunia internasional tadi yang sudah kami sampaikan, pentingnya kita menentukan sikap. Kita ada di mana? Kita tidak memihak negara A ataupun memihak negara B. Dan ini seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai kunjungan Presiden kita ke Ukraina dan juga ke Rusia untuk mencari pola-pola program perdamaian yang dapat kita kontribusikan dalam kaitan dengan konflik Rusia dan Ukraina untuk juga kepentingan kita dan kepentingan nasional kita, juga secara langsung tidak langsung kepentingan global, kontribusi kita sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk keamanan dan perdamaian.
perdamaian global yang juga memang sebagai bagian dari amanat yang diberikan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Forum internasional untuk membantu rakyat Palestina merdeka dari penjajahan Israel. Jadi mungkin itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kontribusi kemanusiaan kepada Afghanistan. Saya ingat, mungkin Bapak Ibu sekalian, adik-adik ingat di tahun 2015 ini saya ingin mengaitkan dengan peran Aceh, saya kira dalam kaitan dengan kemanusiaan. Di tahun 2015 terjadi krisis kemanusiaan ketika junta militer melakukan penyerangan ke wilayah Rakhine State, dan kemudian banyak pengungsi Rohingya turun ke bawah melalui Laut Andaman Sea. Waktu itu saya masih menjadi kasubdit kemanusiaan, dan saya ingat betul Wakil Presiden Yusuf Kala kemudian memerintahkan kita terima dengan alasan kemanusiaan. Kemudian masuklah pengungsi itu wilayah Aceh, saya kira di wilayah Sulawesi kalau tidak salah. Jadi memang dengan kaitan itu saya merasa bahwa ketika saya datang kemarin luar biasa sambutan hospitality Kerajaan Aceh dengan penduduk luar, termasuk juga penduduk asing. Jadi mungkin ini menjadi salah satu yang bisa kita sampaikan ke dunia luar bahwa Indonesia dari sisi kemanusiaannya sangat tinggi. Untuk Indonesia terhadap vaksin, dan sebagai catatan bahwa melalui diplomasi ini kita sudah bisa mendapatkan sekitar hampir 1,5 miliar dosis vaksin, dan baik melalui kerjasama skema multilateral maupun bilateral. Dari 1,5 miliar dosis vaksin tersebut, hampir 25 atau 26%-nya itu gratis kita dapatkan. Jadi ini melalui kerjasama kita, dan juga peran Menteri Luar Negeri sebagai salah satu wakil ketua COVAX atau Cooperation on Vaccine untuk menyuarakan akses vaksin kita di dalam WHO. Nah, melalui COVAX ini hampir 1,35 miliar dosis vaksin sudah disebarkan kepada 92 negara secara gratis antara periode 2021 sampai 2022. Tapi nanti di masa-masa usia COVID ada sekalian, ini change you want to see in the world. Jadi perubahan tidak bisa kita hindari. Kita harus menghadapi perubahan itu. Kita harus menyiapkan perubahan itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian lihat, dunia sangat berkembang dengan cepat, dan kecepatan perubahan baik dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi tentu akan berimplikasi pada kita. Siapa yang tidak mengikuti perubahan zaman, dia akan tergilas oleh zaman. Jadi itu mungkin sedikit pengantar maupun juga penjelasan kami. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pemahaman mengenai apa yang terjadi di dunia internasional, kemudian regional, dan peran kita selama ini dalam mengupayakan memajukan kepentingan nasional di berbagai forum internasional, bilateral, regional maupun multilateral. Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil Rektor, para rekan, terima kasih atas perhatian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika informasi ini bisa diumumkan dan diketahui secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia, saya rasa semua orang akan mempersiapkan diri untuk mengirimkan komunitas-komunitas yang bernilai ke luar negeri, sehingga akan ditambah devisa negara, Jadi apakah memungkinkan bahwa jika potensi ekspor ini didata satu persatu untuk setiap negara yang ada perwakilan atau kedutaan di Indonesia tersebut, maksud saya perwakilan di Indonesia, dan bukankah ini juga sesuai dengan tema Project G20 kita saat ini, yakni Recovery Together, Recovery Stronger? Karena setahu saya tidak hanya bagi global, bukankah ini juga begitu penting bagi internal kita
sesuai dengan pernyataan Bapak tadi, kepentingan Indonesia sangat utama. Demikian dari saya, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Bapak dari Fakultas Pertanian, saya kira betul bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita memang mencoba untuk meningkatkan peran kita dalam kaitan dengan pertama yang berkaitan dengan khususnya kesehatan ya. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa seperti yang kami gambarkan tadi, kita menjadi anggota COVAX Facility, kemudian kita menjadi anggota CEPI barusan 23 bulan yang lalu kita kontribusi, kita akan mencoba untuk berkontribusi sekitar $5 juta untuk mendapatkan fasilitas vaksin dalam kaitan dengan pengembangan vaksin di kita sendiri melalui kerjasama di CEPI. CEPI ini merupakan koalisi antara pemerintah, kemudian pengusaha, filantropis dalam mengembangkan vaksin khususnya dalam kaitan untuk menghadapi the future pandemi di masa depan. Karena kalau Bapak Ibu lihat pandemi yang berdampak secara global itu biasanya rentang waktunya 100-an tahun. Tahun 1919 itu ada namanya Spanish flu. Kemudian dalam masa 100 tahun kemudian COVID-19 muncul kembali, dan dalam masa-masa itu meskipun sudah ada upaya-upaya kerjasama internasional, tetapi tampaknya banyak negara belum belajar bagaimana berupaya untuk mengatasi pandemi di masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, khususnya dalam kaitan dengan varian-varian baru dari berbagai vaksin ataupun kesehatan global. Saya kira ini yang juga kita selalu kedepankan, pentingnya peran kita di berbagai forum, baik melalui mekanisme bilateral. Dalam kaitan dengan mekanisme bilateral, misalnya kita juga kerjasama dengan Australia untuk mendapatkan vaksin itu, kemudian dalam kaitan dengan skema multilateral khususnya melalui WHO, kita juga terlibat aktif di situ, dan dalam minggu-minggu ke depan ini pemerintah juga akan terlibat aktif dalam namanya Global Fund. Global Fund ini salah satunya kita akan berkontribusi di situ, dan mungkin Pak Jokowi akan mengumumkan kontribusi yang akan kita sampaikan di dalam Global Fund untuk mendapatkan akses pengembangan kapasitas kita dalam pengembangan vaksin di dalam negeri, khususnya melalui Bio Farma ya. Ini yang selalu ingin kita capai, dan sebagaimana sudah kami sampaikan di pembahasan tadi bahwa sebelumnya tersiar kabar bahwa ada tokoh-tokoh Indonesia, bahkan tokoh agama sekalipun yang berkunjung ke Israel. Jadi apakah pemerintah Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Kemudian bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi hubungan dengan Israel, mengingat Indonesia tidak pernah mengakui bahwa Israel itu sebagai sebuah negara yang berdaulat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita pahami bersama bahwa sepanjang isu Palestina belum terselesaikan dan Palestina tidak merdeka, dan ini menjadi red line posisi yang tidak bisa kita ubah-ubah dalam kaitan dengan Israel, bahwa kita mencoba untuk menyelesaikan yang disebut dengan two-state solution, di solusi dua negara. Ini yang selalu kita coba kedepankan, meskipun banyak negara sudah mencoba untuk menjauh dari posisi itu, khususnya beberapa negara, misalnya kalau kita lihat kemarin Presiden Turki dengan Perdana Menteri Israel sepakat untuk mengembalikan status hubungannya dengan mengirimkan kembali berdasarkan di masing-masing negara. Tetapi bagi Indonesia, sepanjang Palestina belum dapat merdeka karena juga okupasi maupun juga diskriminasi secara perlakuan Israel terhadap Palestina, kita tidak akan pernah mengakui Israel, dan tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik kita dengan Israel.